Aku nggak pernah nyangka, hidupku yang sederhana bisa berubah total hanya dalam satu malam. Bukan karena aku menang lotre, tapi karena sebuah keputusan yang aku ambil, demi menyelamatkan keluargaku dari kehancuran. Tapi apa benar semua ini sepadan? Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Semoga segala urusan kalian dimudahkan dan semua hajat kalian dikabulkan, amin. Sekarang, dengerin kisahku yang mungkin akan bikin kalian ikut terdiam malam ini. Namaku Rani. Anak pertama dari 3 bersaudara, lahir dan besar di keluarga sederhana yang tinggal di pinggiran kota. Sejak kecil aku terbiasa hidup dalam keterbatasan, tapi kami masih bisa tertawa dan makan bersama. Ayahku seorang pedagang kelontong kecil, ibuku membuka warung makan seadanya di depan rumah. Hidup kami memang pas-pasan, tapi cukup. Setidaknya dulu, sebelum badai datang. Semuanya berubah drastis setelah pandemi menghantam. Warung ibu sepi, toko ayah mulai merugi. Tapi kami bertahan. Kami pikir, badai ini sebentar saja. Tapi takdir berkata lain. Tahun berikutnya, ayah terkena stroke. Satu sisi tubuhnya lumpuh. Dan saat itulah, dunia kami runtuh sepenuhnya. Utang mulai berdatangan. Dari koperasi, tetangga, sampai rentenir. Totalnya lebih dari 200 juta. Aku ingat ibu menangis di kamar, diam-diam, agar tak terdengar oleh kami. Tapi aku tahu. Aku selalu tahu. Karena aku juga ikut menahan napas tiap kali ada orang datang menagih. Aku yang saat itu baru bekerja sebagai resepsionis hotel kecil di Jakarta, tak tahu harus bagaimana. Gajiku tak sampai 3 juta sebulan. Itu pun sering terlambat dibayar. Tapi aku terus bekerja. Karena itu satu-satunya harapan kami untuk makan. Kadang aku tak sanggup membeli nasi bungkus untuk diri sendiri, hanya agar bisa mengirim uang ke rumah. Sampai pada suatu sore yang tak biasa, saat aku sedang bertugas di meja depan hotel, seorang tamu tetap menghampiriku. Namanya Hasan. Ia pria berkebangsaan Arab, sering menginap di hotel kami saat perjalanan bisnis. Biasanya ia pendiam dan sopan. Tapi hari itu, tatapannya berbeda. Ada sesuatu di matanya yang membuatku merinding. Bukan takut, tapi seperti ada yang akan berubah besar dalam hidupku. Hasan memintaku berbicara sebentar di lobi setelah jam kerja. Aku menolak dengan sopan, tapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin bicara, bukan menyakitimu." Entah kenapa aku merasa aman. Dan malam itu, kami berbincang. Pelan, dalam, dan mengejutkan. "Rani," katanya lirih, "aku tahu kau sedang kesulitan. Aku tidak bermaksud lancang. Tapi, aku ingin membantu." Aku menatapnya bingung. "Kenapa?" tanyaku, polos. Dia tersenyum, "Karena aku ingin menikahimu." Hatiku seketika beku. Dia melanjutkan, "Kau tak perlu mencintaiku. Aku tak akan menyentuhmu tanpa izinmu. Aku hanya ingin seseorang untuk menemani hidupku. Sebagai gantinya, aku akan melunasi semua utang keluargamu." Aku tidak tahu bagaimana aku pulang malam itu. Langkahku gemetar. Hati dan pikiranku kacau. Apakah ini lelucon? Atau takdir yang sedang mempermainkanku? Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak akan pernah menjadi gadis yang sama setelah malam itu. Sepanjang perjalanan pulang malam itu, pikiranku kalut. Kata-kata Hasan terus terngiang di telinga. "Aku ingin menikahimu. Aku akan lunasi seluruh utang keluargamu." Kalimat itu bukan hanya mengejutkan, tapi membuat seluruh isi tubuhku bergetar. Aku naik bus kota seperti biasa, tapi tak sadar sudah kelewat 2 halte dari tempat turun. Kupandangi jendela yang mulai berembun, dan dalam pantulan kaca, kulihat wajahku sendiri. Lelah, bingung, dan kosong. Sesampainya di kontrakan, ibu sudah tertidur di lantai ruang tengah. Ia terlalu capek, seperti biasanya. Aku melepas sepatu pelan-pelan, lalu duduk di sampingnya. Menatapnya lama. Air mataku jatuh. Aku merasa seperti anak yang gagal. Aku tak bisa menyelamatkan keluargaku. Ayah terbaring tak berdaya di kampung. Adik-adikku putus sekolah karena kami tak mampu membayar SPP. Dan aku, hanya perempuan biasa yang tak punya apa-apa kecuali tubuh dan harga diri. Malam itu aku tak tidur. Aku hanya duduk di lantai, bersandar di dinding kamar, sambil memeluk lututku.
Berkali-kali aku bertanya pada Tuhan, apakah ini jalan MU? Mengapa harus lewat jalan seperti ini? Kenapa bukan aku yang sakit saja, bukan ayah? Aku mencoba melihat segala sisi dari tawaran Hasan. Di satu sisi, aku tahu dia bukan orang jahat. Ia tak pernah memaksaku. Bahkan di pertemuan pertama itu, dia bicara dengan sangat hati-hati, seolah takut membuatku tersinggung. Tapi tetap saja, menikah bukan hal kecil. Hatiku berkecamuk. Di satu sisi, harga diriku memberontak. Aku bukan barang yang bisa dibeli dengan uang. Tapi di sisi lain, bagaimana aku tega membiarkan ibu terus menangis, dan utang keluarga semakin menggunung? Lalu aku ingat wajah adikku yang paling kecil, Nina. Baru 9 tahun, dan sudah harus berhenti sekolah. Aku pernah janji padanya waktu ulang tahunnya, Kak Rani janji, kamu pasti sekolah lagi, sayang. Dan sekarang, satu-satunya cara untuk menepati janji itu, adalah dengan mengorbankan hidupku sendiri. Besoknya, aku kembali kerja. Wajahku kusut, kurang tidur. Hasan tidak datang ke meja resepsionis. Tapi ketika aku selesai shift malam, ada sepucuk amplop terselip di laci mejaku. Isinya hanya satu kalimat. Aku tidak akan menekanmu, Rani. Tapi pintu ini akan tertutup selamanya setelah malam ini. Pilihan di tanganmu. Aku berdiri mematung. Jantungku berdetak kencang. Dunia seakan berhenti berputar. Malam itu, sebelum aku jawab, aku duduk menghadap sajadah. Air mata menetes satu-satu. Aku berbicara pada Tuhan seperti anak kecil yang bingung. Jika ini jalan MU, tolong kuatkan aku. Tapi jika ini jebakan, selamatkan aku. Dan ketika aku bangkit dari sujud, hatiku tak lagi sama. Hari itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Hanya berselang 4 hari sejak aku menerima tawaran Hasan. Tak ada pesta, tak ada gaun putih seperti impian masa kecilku. Bahkan tak ada pelaminan, tak ada musik, apalagi tamu undangan. Semua serba sunyi dan sederhana. Aku diantar oleh seorang karyawan hotel yang sering dipanggil Pak Rizal, sopir pribadi Hasan. Katanya, akad akan berlangsung di sebuah apartemen mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Katanya lagi, Hasan ingin semua dilakukan secara privat. Untuk menjaga kehormatanmu, katanya. Aku duduk diam di dalam mobil hitam yang mengkilap. Di pangkuanku, sebuah map coklat berisi fotokopi KTP, KK, dan surat-surat lain yang dibutuhkan untuk ijab kabul. Tubuhku kaku, wajahku dingin, dan tanganku terus bergetar. Dalam hati aku berulang kali membaca istighfar. Aku bahkan tak tahu apakah ini jalan benar atau bukan. Tapi langkahku sudah terlanjur jauh. Sesampainya di apartemen, suasananya terlalu mewah buatku. Lantai marmer mengilap, aroma lavender menguar dari sudut ruangan, dan dinding dipenuhi lukisan mahal. Aku merasa asing. Seperti masuk ke dunia yang bukan milikku. Di ruang tengah, sudah ada seorang penghulu, 2 saksi, dan Hasan. Ia memakai gamis putih bersih dan peci hitam. Wajahnya tenang. Tatapannya hangat, tapi tetap tak bisa kupahami. Aku diminta duduk bersimpuh di sebelah penghulu. Lututku nyaris tak mampu menopang tubuhku. Rasanya seperti tubuhku dipinjamkan ke dunia lain, sementara jiwaku masih tertinggal di tempat lain. Dan hanya dengan satu tarikan napas, semuanya berubah. Ijab kabul saya terima nikahnya Rani binti Hasan dengan mas kawin dibayar tunai. Aku sah menjadi istri dari pria yang bahkan belum pernah kugenggam tangannya. Setelah akad selesai, Hasan menatapku. Wajahnya tenang, tak ada senyum lebar seperti pengantin baru. Tapi matanya, seperti menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar lega. Selesai, katanya pelan. Terima kasih sudah percaya. Dan seakan tak ingin menunggu, ia memberikan sebuah map besar berwarna biru kepada Pak Rizal. Segera kirimkan ke rumah orang tuanya, ucapnya. Aku tahu persis isi map itu. Uang tunai, dokumen pelunasan utang, dan surat transfer lunas dari beberapa bank dan koperasi yang selama ini mengejar keluarga kami. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Bukan karena bahagia. Bukan juga karena sedih. Tapi karena aku tak lagi tahu harus merasa seperti apa. Malam itu, saat aku mengirim pesan pada ibu dan bilang, "Bu, semua utang kita sudah lunas," tangisnya pecah di ujung telepon.
Ia memanggil-manggil namaku sambil sesenggukan. Katanya aku anak terbaik, pahlawan keluarga. Tapi yang mereka tak tahu, pahlawan itu sedang duduk di tepi ranjang mewah, menatap langit-langit asing, sendirian. Tanpa senyum, tanpa pelukan, tanpa cinta. Setelah ijab kabul sore itu, aku resmi menjadi seorang istri. Tapi anehnya, tak ada rasa seperti yang sering digambarkan di novel atau sinetron. Tak ada pelukan hangat, tak ada senyum malu-malu pengantin baru. Yang ada hanya sunyi. Ruangan yang megah, pencahayaan yang remang, dan aku duduk kaku di sisi ranjang dengan gaun sederhana. Hasan duduk di sofa seberang kamar. Ia membuka dasinya, melepaskan jasnya perlahan. Tidak ada gerakan tergesa, tidak juga aura mendesak. Ia hanya menatapku dari kejauhan dengan mata yang sulit kutebak. Bukan nafsu, bukan kasih, tapi seperti ada perasaan bersalah yang tak terucap. Kau bisa tidur di kamar ini, atau di kamar sebelah. Aku tidak akan memaksamu, katanya lirih, seolah takut suaranya memecahkan keheningan. Aku hanya mengangguk pelan. Tubuhku terlalu lelah untuk berkata apa-apa. Bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Hari ini begitu panjang. Terlalu banyak yang berubah dalam sekejap. Dari anak sulung biasa menjadi istri seorang pengusaha asing. Dari gadis yang menjaga diri, menjadi wanita yang menyerahkan hidupnya demi keluarga. Aku memilih tetap di kamar itu. Bukan karena ingin dekat dengannya. Tapi karena aku tak sanggup menatap dinding kosong di kamar lain. Setidaknya ada suara napas manusia lain di ruangan yang sama. Lampu dimatikan. Hanya cahaya dari luar jendela tinggi yang menerangi sebagian kamar. Aku berbaring di sisi kanan ranjang, sementara Hasan mengambil bantal dan menyusun tempat tidur kecil di lantai. Ya, ia tidur di lantai. Di saat aku mengira malam pertamaku akan jadi malam penuh ketakutan, ternyata justru malam yang paling sunyi sepanjang hidupku. Tapi kesunyian itulah yang membuatku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit yang mewah, kasur empuk yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, dan udara ruangan yang terlalu dingin meski AC-nya sudah dimatikan. Tapi yang paling dingin adalah pikiranku. Aku merasa kosong. Hampa. Bukannya aku ingin malam itu penuh gairah. Tidak. Aku hanya ingin sedikit kehangatan. Sebuah pelukan. Atau mungkin sekadar genggaman tangan, yang berkata, kamu nggak sendiri. Tapi yang kudapatkan adalah jarak. Bahkan dari seorang suami yang katanya ingin ditemani. Kupalingkan wajah, menatap siluet Hasan yang tampak tenang di lantai. Dia sudah tertidur. Dan aku bertanya dalam hati, apa ini akan jadi hidupku setiap malam? Bersama seseorang yang kuberi seluruh hidupku, tapi tak menyentuh hatiku. Air mataku jatuh pelan. Aku peluk tubuhku sendiri, seperti ingin mengingatkan diriku, bahwa aku masih punya aku. Dan begitulah malam pertama kami. Tak ada gairah. Tak ada cinta. Hanya diam, sunyi, dan aku yang menahan isak di balik selimut tebal. Malam itu aku belajar satu hal. Terkadang yang membuatmu tak bisa tidur, bukan karena rasa takut, tapi karena terlalu banyak pertanyaan yang tak punya jawaban. Hari-hari setelah malam pertama itu berjalan pelan, tapi menyesakkan. Setiap pagi Hasan membuatkan kopi untukku. Ia mengetuk pintu dengan lembut dan hanya berkata, sarapan sudah siap. Setelah itu, ia akan kembali ke ruang kerja. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada tuntutan. Bahkan tidak ada percakapan yang panjang. Seakan-akan kami cuma dua orang asing yang tinggal dalam satu rumah besar. Awalnya aku merasa lega. Setidaknya ia menepati janjinya. Ia tak menyentuhku. Tak pernah menyuruhku melayaninya sebagai istri. Tapi, makin lama aku justru merasa aneh. Seperti aku hanya bayangan dalam hidupnya. Aku mencoba bersikap baik. Membantu membersihkan rumah, menata meja makan, sesekali menyetrika bajunya. Tapi tetap saja, jarak itu tak pernah benar-benar mengecil. Hasan selalu ramah. Tapi terlalu hati-hati. Terlalu menjaga jarak. Lama-lama aku merasa bingung. Aku ini siapa baginya? Aku istri, tapi tak pernah disentuh. Aku penghuni rumah, tapi tak pernah benar-benar diajak bicara. Aku perempuan yang ia tolong, tapi tak pernah diberi ruang untuk benar-benar mengenalnya. Dan yang paling membuatku sesak, adalah ketika keluargaku mengira aku bahagia. Ibu senang kamu dapat suami baik. Nak,
kata ibu saat video call. Lihat wajahmu sekarang, makin bersih. Hati ibu jadi tenang. Aku hanya tersenyum, lalu pura-pura batuk agar bisa menutup kamera dan menangis. Setiap kali keluarga bertanya soal pernikahan kami, aku harus memutar otak agar tak terlihat retak. Alhamdulillah baik, Bu. Suamiku lembut sekali. Padahal kenyataannya, aku bahkan tak tahu warna kesukaan Hasan. Kami tidur di tempat terpisah, makan dalam diam, hidup berdampingan tapi bukan bersama. Suatu malam, setelah 2 bulan pernikahan kami berjalan, aku memberanikan diri bertanya. Saat ia duduk di balkon, menatap langit malam Jakarta, aku duduk di sebelahnya. Lalu tanpa menoleh padanya, aku berkata, "Kau tahu, aku nggak tahu harus merasa apa. Aku hidup di rumah yang bukan milikku. Aku tidur di ranjang yang bahkan tak bisa kugapai sepenuhnya. Aku menikah dengan seseorang yang seperti hantu baik hati." Hasan tak menjawab, tapi sorot matanya berubah. Lalu ia menghela napas pelan dan bertanya balik, "Kau menyesal, Rani?" Aku menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara nyaris bergetar, "Aku tidak tahu." Lalu aku bertanya hal yang sejak awal ku pendam. "Kenapa aku? Kenapa kau pilih aku?" Hasan memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Karena kamu berbeda. Karena kamu tidak menjual dirimu. Karena di balik semua beban yang kau tanggung, kau tetap berdiri. Aku butuh seseorang seperti itu, bukan untuk dicintai, tapi untuk diajak hidup dalam damai." Jawaban itu membuatku diam. Bukan karena aku tersentuh, tapi karena aku sadar bahwa semua ini bukan tentang cinta, bukan tentang romansa, tapi tentang 2 orang yang sama-sama luka, yang mencari pelarian dengan cara masing-masing. Malam itu aku kembali ke kamar dengan pikiran kacau. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lututku. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku bertanya, apakah aku siap menjalani hidup seperti ini? Atau aku hanya sedang kabur dari rasa bersalah karena telah menjual diriku? Saat itulah aku sadar, aku bukan hanya lelah karena sunyi, tapi aku mulai lelah karena terus berbohong pada diriku sendiri. Hari-hari terus bergulir. Tanpa sadar, sudah lebih dari 3 bulan aku tinggal bersama Hasan. Dalam 3 bulan itu, tak ada satupun malam yang benar-benar membuatku merasa menikah. Tidak ada panggilan sayang, tidak ada genggaman tangan di tengah hujan, tidak ada aroma masakan yang kami nikmati berdua di satu meja. Kami seperti 2 kapal yang berlabuh di pelabuhan yang sama, tapi tak pernah saling menurunkan jangkar. Namun sesuatu perlahan berubah. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas kami yang senyap. Hasan, meski jarang bicara, tak pernah menyulitkanku. Ia mulai memberiku ruang untuk berkarya. Ia membelikan laptop baru dan mendaftarkanku ke kursus daring menulis dan desain. Katanya, agar kamu punya dunia sendiri. Perhatian yang ia beri bukan dalam bentuk pelukan atau ciuman seperti suami istri lainnya, tapi dalam bentuk rasa hormat dan kebebasan. Dan jujur, itu perlahan membuat hatiku mulai lunak. Tidak langsung cinta, tapi aku mulai merasa dihargai sebagai manusia. Suatu pagi, aku terbangun dan menemukan pesan di meja makan. "Hari ini ada janji dokter ayahmu di kampung. Aku sudah siapkan transportasi dan pengobatannya. Kamu tidak perlu pikirkan biaya. Fokus saja pada kehidupanmu sekarang." Mataku berkaca-kaca. Aku tak pernah minta apa-apa. Tapi dia selalu tahu apa yang penting bagiku. Saat video call dengan ibu sore itu, aku lihat ayahku tersenyum pelan dari ranjang rumah. Wajahnya lebih segar, dan ibu berkata, "Nak, ayahmu bilang dia tak menyangka masih bisa merasakan hidup layak seperti ini." Aku menutup kamera lagi-lagi. Tapi kali ini, bukan untuk menangis karena beban, tapi karena syukur. Malamnya, aku mendatangi Hasan yang sedang membaca di ruang kerja. Kupanggil namanya pelan, dan untuk pertama kalinya aku menyentuh lengannya. Ia kaget, tapi tak berkata apa-apa. "Boleh aku bicara?" kataku. Ia mengangguk. "Terima kasih, karena selama ini kau menepati janjimu. Tapi aku ingin tahu, kau menikah denganku hanya untuk menyelamatkan aku? Atau kau memang tidak ingin dicintai?" Ia menutup bukunya, menatapku lekat, dan menjawab dengan suara paling jujur yang pernah kudengar darinya.
Dulu aku pikir aku hanya butuh seseorang untuk menemaniku. Tapi setelah 3 bulan aku menyadari, aku butuh seseorang yang bisa membuatku merasa hidup. Dan kau, pelan-pelan membuatku merasakannya lagi. Aku diam. Dada ini sesak tapi hangat. Untuk pertama kalinya, tidak ada jarak di antara kami. Dan bukan karena kedekatan fisik, tapi karena hati kami akhirnya saling bicara. Beberapa hari kemudian, Hasan memberiku surat. Isinya sederhana, sebuah pilihan. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Aku sudah cukup bahagia bisa membuat hidupmu lebih baik. Tapi jika kau ingin tinggal, mari kita mulai dari awal. Sebagai 2 orang yang memilih, bukan karena paksaan. Tanganku gemetar saat membaca surat itu. Aku memandangi jendela apartemen yang memperlihatkan langit senja Jakarta. Burung-burung terbang rendah, dan sinar jingga menyentuh lantai marmer. Dan malam itu, aku kembali ke kamar bukan sebagai perempuan yang bingung, tapi sebagai perempuan yang akhirnya tahu jawabannya. Aku akan tetap tinggal. Bukan karena aku utang budi, tapi karena aku ingin mengenalnya dari awal. Sudah hampir 1 tahun sejak aku menikah dengan Hasan. Dan kalau ada yang bertanya, apakah sekarang kamu bahagia? Jawabannya, iya. Tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Bahagia itu tidak datang dalam bentuk bunga-bunga mawar atau pelukan hangat tiap malam. Bahagia itu datang dari rasa damai. Dari luka yang perlahan sembuh, dari rasa kehilangan yang diisi ulang dengan ketulusan, dari 2 orang yang memilih untuk saling menerima, meski dengan cara yang tak biasa. Aku dan Hasan memang bukan pasangan yang sempurna. Bahkan, mungkin kami masih canggung dalam hal-hal sederhana seperti menggenggam tangan atau menyebut sayang. Tapi kami saling tumbuh. Kami saling belajar. Ia belajar memahami perempuan yang pernah terluka. Dan aku belajar memaafkan diriku sendiri. Karena dulu, aku sempat membenci diriku. Aku merasa kotor, seolah sudah menjual diri untuk menyelamatkan keluarga. Tapi sekarang, aku bisa berdiri menatap cermin dan berkata, terima kasih, Ran. Kamu sudah bertahan. Aku sadar sekarang bahwa pengorbanan bukan berarti menghilangkan harga diri. Tapi justru itulah bentuk tertinggi cinta. Ketika kita rela melepaskan mimpi pribadi demi harapan orang yang kita sayang. Tapi pengorbanan itu juga harus kembali dengan pemulihan. Aku dan Hasan memulai lembar baru. Kami bicara lebih sering. Sesekali jalan ke taman kota, minum kopi bareng sambil saling tertawa kecil. Tawa yang dulu terasa asing, kini mulai akrab. Suatu malam, Hasan berkata, aku ingin belajar mencintaimu dengan caramu. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku menangis dalam pelukannya. Ya, malam itu kami akhirnya berpelukan. Bukan karena tuntutan pernikahan. Tapi karena kami sudah saling memaafkan, saling menerima, dan saling memilih sekali lagi. Aku tak tahu bagaimana kelanjutan kisah ini ke depan. Tapi satu hal yang pasti, sekarang, aku menjalani pernikahan ini bukan karena utang, bukan karena keterpaksaan, tapi karena hatiku sendiri sudah menetap. Untuk kamu yang pernah merasa terjebak dalam pilihan sulit, yang pernah merasa dihukum oleh takdir, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah merasa ingin lari dari hidup. Tapi hidup, kadang sedang menunggu kita berani memilih jalan yang tak mudah, agar akhirnya kita bisa menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan pernah biarkan rasa bersalah merenggut masa depanmu. Kamu berhak bahagia. Bahkan jika jalan menuju bahagia itu tidak mulus. Bahkan jika kamu pernah jatuh. Karena dari reruntuhan, bunga paling indah justru tumbuh. Dan aku adalah bunga itu. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena setiap klik dari kamu adalah semangat buat kami terus berbagi kisah-kisah kehidupan yang menginspirasi.